lagi di sini. Kali ini kita akan bahas tentang CPU lagi, guys. Ya, tapi kali ini bukan saya yang akan bahas. Kita minta tolong dari teman saya. Ayo. Halo guys, baiklah pada kali ini gue akan menjelaskan tentang bagian-bagian dalam CPU. Bagian-bagian dalam CPU ini ada berbagai macam seperti casing. Ini casing ini berfungsi untuk melindungi segala yang ada di dalam CPU, seperti melindungi motherboard, prosesor, RAM, hard disk, dan lain-lain. Gue akan menjelaskan tentang motherboard dulu. Motherboard ini adalah salah satu bagian CPU. Ini motherboard merupakan papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, punch card, sound card, hard disk, dan lain sebagainya. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan suatu komponen komputer tersebut agar motherboard menyatukan semua hardware komputer menjadi satu kesatuan. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor ini merupakan perangkat keras yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak dalam sistem kerja komputer. Prosesor merupakan manajemen arus data sehingga tidak terjadi stuck dalam proses operasinya. Kedua, saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM adalah singkatan Random Access Memory dan merupakan salah satu komponen CPU. Kinerja RAM sangat berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multicasing atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi ke aplikasi lainnya, membuat dan kapasitas menjadi penting. Selain untuk keperluan mutilasi, juga untuk pengguna aplikasi berat seperti game, software, dan desain grafis. Yang keempat, saya akan menjelaskan fungsi hard disk. Adalah untuk penyimpanan data serta menyimpan instalasi dalam sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen CPU selanjutnya, yaitu CD, DVD, ROM. Biasa juga dikenal sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis data, membaca kaset atau caping CPD atau dan DVD. Fungsinya adalah membuat file data pada kepingan CD atau DVD atau performa lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk ke dalam CD, RAM adalah CD-ROM drive, CD-ROM drive, DVD-ROM drive, dan DVD-ROM drive. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power supply. Ini power supply. Power supply ini merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya arus listrik pada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu, yaitu tidak hidup sama sekali. Power supply juga berfungsi untuk tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Power supply memiliki tegangan daya yang berbeda. Ada dari 300 watt, 380 watt, 400 watt, dan 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan sebagainya. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan komponen cooling fan. Cooling fan ini juga mampu menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhenti kinerja. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang dalam CPU. Itu saja penjelasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.